Walaupun surat ini gak bisa bawa aku ke kamu, rindu ini tak akan berujung. Aku gak bisa terus di sini. Aku harus pergi. Laras. Maaf. Laras. 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 Maaf, Mas. Saya Sekar. Kalau sekiranya tidak ada yang mau ditanyakan, saya permisi dulu. Laras. Lia, Satria? Kok kamu ada di luar, sayang?
Yaudah yuk kita balik ke kamar yuk. Oh iya. Kamu istirahat lagi. Kenapa kamu gak bisa lupain aku, San? Ayo sayang, istirahat. Ayo. Jangan nggak lihat-lihat. Gue udah minta maaf. Kabur. Ya Bel, udah ayo. Ya, nangis lagi tuh cewek. Gua colek dulu ah. Woi! Bang, ternyata syarat yang Bang Jali kasih susah banget. Lagian siapa yang bilang gampang? Lu lagi. Ya gimana coba Bang, saya harus nahan diri di depan orang yang saya cintain. Gimana ya? Itu kan udah resiko lu. Gua yakin lu pasti bisa ngadepin ini semua. Jadi lu kagak bakal ngerasain apa yang gua rasain dulu. Bang Jali, emang dulu Abang kenapa? Kepo lagi lu. Dulu nih gua pernah ngerasain apa yang lu rasain sekarang. Tapi sama keluarga. Akhirnya gue kagak kuat. Gue ngelanggar pantangan gue. Gue ngasih tahu sama keluarga gue siapa gue sebenarnya. Dari situ, gue jadi arwah penasaran. Lu bayangin gue hidup dari zaman si Pitung berapa ratus tahun yang lalu. Serius Bang, terus habis itu gimana? Lihat deh. Sekar tuh ngomong sendiri sih. Ya ih, Udah jangan nanya-nanya gue. Kepo lu pengen tahu aja segala gue. Udah yuk kita istirahat aja. Aku nggak apa-apa, Ma. Gak apa-apa dari mana? Aku bisa jalan sendiri kok. Kamu tuh ya. Udah tidur. Bentar. Ya. Ini Sini, ini punya aku. Sebenarnya apa isi surat itu? Kenapa Satria kayak ngerahasiain Bang? Satria, sebenarnya kamu tuh lagi ngapain sih keluar? Udah tahu kondisi kamu tuh belum fit. Masa udah mau jalan-jalan sih? Aku nggak apa-apa, Ma. Mama pulang aja ya. Mama istirahat, takutnya Mama kecapean. Enggak. Tante, yang dibilang Satria tuh ada benernya loh. Tante lebih baik pulang ke rumah terus istirahat. Tante bisa lihat sendiri kan kondisi Satria udah jauh lebih baik sekarang. Bel, enggak ya. Tante tuh cuman khawatir. Nanti kalau Satria kenapa gimana? Tapi kan udah baik-baik aja juga kondisinya, ya kan? Permisi, saya mau cek kondisi pasien dulu ya. Oh iya sus. Silakan sus. Permisi ya Mas. Sus, gimana keadaan anak saya? Dokter mengatakan sudah membaik, Bu. Kemungkinan besok sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Mama dengar sendiri kan? Aku nggak apa-apa, Ma. Mau pulang aja. Oke, Mama pulang. Tapi kamu juga janji ya, kamu cukup rebahan aja, tiduran. Jangan ngapa-ngapain, jangan banyak gerak, jangan jalan-jalan. Sayang. Iya, Ma, iya. Ya udah yuk, nanti kita pulang ya. Sayang, Mama pulang ya. Ya. Iya. It's okay. Sus, boleh minta tolong?
Sekar, tunggu. Kenapa nih? Pasien di kamar 303 atas nama Satria Mahendra minta kamu datang ke ruangannya tuh. Buat apa ya, Nit? Bukannya kamu yang bertugas di ruangan itu? Apa susahnya sih, Kar? Itu permintaan pasien loh. Siapa tahu pasiennya suka sama pelayanan kamu. Makanya minta kamu yang ngurusin. Nih, udah. Buruan ke kamar 303 ya. Aku mau cek pasien yang lain dulu. Aduh, gimana coba cara hadapinnya kalau harus berurusan langsung sama Satria? Lu mau kemana? Dengerin dah. Semakin lu menghindar, semakin si Satria tuh bakal penasaran. Dia curiga, pasti pengen tahu siapa lu sebenarnya. Udah sana, samperin Satria. Tapi saya belum siap, Bang, ketemu dia lagi. Abang kan tahu sendiri kelamaan saya gimana. Siap-siap, kayak tentara aja mau perang. Dengerin, siap kagak siap. Lu mesti siap. Lu tahu kan resikonya gimana? Ayo samperin sana. Ntar si Satria kelamaan nunggu, dia bakal disamber sama cewek lebih cakep dari lu, mau? Ih, jangan dong, Bang. Makanya. Dia diancam aja dia takut. Dasar perempuan. Permisi, Mas. Katanya Mas minta suster pengganti. Biar saya cek dulu ya. Iya, Sus. Pelan-pelan ya, Mas. Iya. Kamu tuh habis ngapain sih sampai luka kayak gini? Sini. Sini. Tahan ya. Lagian sih kamu aneh-aneh deh. Pakai jatuh segala jadi kayak gini kan? Ternyata aku bener-bener gak salah lihat. Suster ini mirip banget sama Laras. Aku ngerasa semua ini seperti deja vu. Kamu jangan gerak-gerak. Jangan ditekan, Ras. Sabar, sabar. Sakit, Ras. Maksudku sakit, suster. Maaf, Mas. Saya nggak sengaja. Lagian Masnya katanya polisi. Kok lembek? Lagian kamu jadi cowok lembek banget sih. Jalan di tanah doang kepleset. Aduh, kenapa keceplosan sih? Bodoh banget sih aku. Ya Tuhan, rasanya aku benar-benar pengen peluk dia. Wajahnya mengingatkan aku sama Laras. Apa mungkin kalau dia benar-benar bukan Laras? Ini kan cuma luka kecil. Memang kamu lembek. Nih, Jangan, sakit. Tuh kan lembek kan? Maaf ya, Mas. Udah, jangan terlalu ditekan, sakit. Sebentar, sabar dulu. Dah, nih, udah beres. Maaf ya, Mas, saya nggak bermaksud kelewatan. Ini udah selesai dipasang.
Saya permisi dulu. Suster. Iya mas, ada yang bisa dibantu lagi? Kamu tau gak persamaan kamu sama obat? Enggak. Persamaan kamu sama obat sama-sama aku butuhin. Iya pasti global. Oh, kenapa dipencet-pencet lagi sih? Sakit ya? Enggak sih, kan ada kamu obatnya. Apa sih gombang? Belajar dari mana sih? Enggak ada. Saya permisi. Biar saya bantu, suster. Laras? Makasih mas. Saya permisi dulu. Akhirnya selesai juga ngobatin Satria. Roman-romannya lagi asik banget nih. Habis ngapain lu? Bang nih ya, bisa gak sih datangnya gak pakai ngagetin? Ya lu lagi. Mana bisa arwah datang gak ngagetin. Kalau yang datang yang ngabarin dulu itu namanya debt collector. Debt collector juga gak ngabarin lu. Sakit Ras? Woi, ngapain sih lu cengar-cengir? Hati-hati lu, kesurupan jadi gila bisa. Dari aja. Ogah gua ngeliatin lu. Ya, tinggal aku. Saya tahu apa yang kalian pikirin. Suster itu Laras. Bukan, dia bukan Laras. Maksudnya? Emangnya Laras punya saudara kembaran kan? Bukan saudara kembarnya juga. Yang pasti dia bukan Laras, dia bukan kembaran Laras. Namanya Sekar. Sekar. Oh iya komandan, saya sampai lupa. Barang bukti dari pihak forensik sudah ada di tangan kita. Siapapun pemilik kancing ini, dia pelakunya. Ya komandan. Dan kita juga ada tambahan barang bukti. Dan ini semakin mendekatkan kita ke pelaku pembakaran rumah Pak Markum dan Bu Fatma. Ya, tapi kalian berdua tahu kan siapa pemilik kancing ini? Ampun! Ampun Juragan, ampun! Sudah saya pastikan Satria sudah tidak berdaya Juragan. Saya nggak menyangka polisi mendeteksi posisi kita Juragan. Kalian itu benar-benar bodoh! Ampun Juragan. Sini! Wah! Kerja yang benar! Juragan! Ada yang mau saya ceritakan Juragan? Berita apa? Ini tentang Laras Juragan. Laras? Laras masih hidup dan ternyata dia masih sama Satria. Bisa sih. Jadi selama ini saya tertipu. Dek, kamu antar saya. Saya buktiin siapa wanita itu sebenarnya. Siap, Juragan.
Rasanya memang gak mungkin Laras mendadak menjadi seorang suster. Tapi sikap suster Sekar yang mengayomi orang banyak bikin aku selalu ingat sama semua kenangan manis bareng Laras. Nah, udah selesai semuanya. Kasih, Sis. Saya permisi dulu ya, Mas. Yes. Maaf. Mas. Mas ini ngapain sih ngikutin saya terus? Maaf kalau Suster Sekar merasa terganggu. Soalnya Suster Sekar mirip banget. Mirip aja bukan berarti saya orang yang Mas pikirin kan? Iya, tapi Saya Sekar, Mas. Suster di Rumah Sakit Citra Medika Tama. Bukan Laras. Permisi. tunggu. Dari mana Suster tahu Laras? Dari awal ketemu saya, Masnya manggil saya Laras. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang orang yang Mas cari itu Laras. Tapi maaf Mas, saya Sekar. Iya, emang gak salah tapi dia mungkin bukan Laras. Tapi entah kenapa otak dan hatiku sulit banget buat mengakui kenyataan pahit itu. Halo Jov. Kami sudah berhasil membawa Juragan Brata untuk memberikan kesaksian di kantor. Baik, laporan diterima. Saya ke TKP sekarang. Saudara Brata, udah lihat kancing ini? Kami menemukan kancing ini saat olah TKP di rumah Pak Markum yang kebakaran. Semua orang di rumah saya, di bajunya, pasti ada kancingnya. Saya tahu. Tapi kalau kita lihat dari ukuran, desain, bahan, kancing ini terlihat kancing yang memang dipesan secara khusus. Kancing ini beda dari kancing biasanya. Dan rasanya tidak memungkinkan masyarakat biasa yang bekerja sebagai buruh di ladang tembakau memiliki kancing seperti ini di pakaiannya. Kecuali dia seorang juragan. Lantas, apa dengan kancing ini? Anda menuduh saya sebagai pelakunya? Iya. Hei, asal kamu tahu ya, Markum itu kerja di rumah saya. Selain dia mencuri uang saya, dia juga mengambil barang-barang milik saya. Dasar maling. Markum itu terobsesi pengen jadi orang kaya. Makanya dia ingin Laras menikah dengan saya. Pria pilihannya. Awalnya sih saya pikir Laras itu anak baik.
Tapi ternyata dia sama kayak bapaknya, matre. Matre Anda bilang. Lantas, karena Anda beranggapan bahwa Laras adalah perempuan yang matre, Anda merasa berhak untuk menghilangkan nyawanya. Menghilangkan nyawa Laras? Nggak mungkin. Kamu yakin kalau Laras itu sudah meninggal? Apa maksud Anda ngomong kayak gini? Saya cuma bertanya. Maaf kalau saya salah. Tapi anak buah saya melihat orang yang mukanya mirip dengan Laras. Kita akan lihat siapa di antara kita berdua yang berusaha menghilangkan jejak Laras. Suatu saat nanti saya akan membawa bukti-bukti yang jauh lebih kuat untuk mampu menjerat Anda ke penjara seumur hidup. Maaf Komandan, terpaksa kita harus melepaskan Juragan Brata. Karena kancing yang kita temukan tidak cukup kuat untuk menjadi bukti keterlibatan Juragan Brata atas kematian Pak Markum dan Bu Fatma. Dan Juragan Brata juga mempunyai bukti valid dan data tentang kecurangan mendiang Pak Markum, Komandan. Kita akan cari bukti yang lebih kuat, nggak usah khawatir. Siap Komandan. Kami izin masuk. Ya. Aku bersumpah nggak akan berhenti sampai kasus ini dapetin titik terang. Orang yang bertanggung jawab atas semua masalah ini akan segera dapat ganjaran dari perbuatannya. Ampun Juragan, ampun. Kok bisa ya? Anjing, baju saya rusak. Ditemukan di jasadnya Markum. Dasar! Mokri, kamu kan yang terakhir. Saya tugasin kamu untuk bersihin TKP. Iya kan? Iya kan? Tapi saya sudah yakin Juragan, tidak ada yang ketinggalan waktu itu Juragan. Firman, kamu pukul dia. Baik Juragan. Jangan Juragan, saya mohon Juragan. Firman, kamu kerahkan semua anak buah saya untuk memberi pelajaran sama dia. Baik Juragan. Ada tugas yang lebih penting untuk kita bikin Satria hancur. Ya Pak, Juragan Brata emang sangat disegani di daerah sini. Apalagi anak buahnya juga Pak. Oke, saya udah ngerti sekarang. Kalau gitu makasih banyak untuk informasinya ya. Ya udah Pak, mari Pak. Ya. Membongkar kasus ini emang gak mudah. Tapi aku gak akan nyerah, Ras. Mbak tahu kejadian malam itu?
Saya nggak tahu, Mas. Ya udah kalau gitu makasih. Sama-sama, Mas. Semua bakal aku lalui demi keadilan kamu. Aku yakin banget. Semua ini ada hubungannya sama Juragan Brata. Karena dia punya pengaruh besar. Dan dia suka memanfaatkan kekuasaannya. Woi, apaan sih lu sedih gitu? Oh, terharu ngeliat pacar lu ngurusin rumah lu yang kebakaran. Apa lu kangen sama pacar lu? Emang salah? Kagak salah sih. Gue cuma ngingetin doang. Ingat, lu tuh udah bukan manusia biasa lagi. Ingat gak? Iya. Awas, jangan sampai lu ngelanggar pantangan yang udah ngajarin ke lu ya. Iya aja kayak burung pungguk ngangguk. Namanya juga anak muda, arwah muda. Bisa aja lu hilap. Keren juga laki lu ya. Kerenan gua. Laras! 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 Bawa mobil ke basement, cepetan! Ayo! Woi, berhenti! Woi, apain kamu? Cepat! Tunggu! Hentikan! Berhenti! Aku berharap surat ini dari kamu, Ras. Sulit buat aku nerima keadaan ini sekarang. Aku cuma berharap ini semua mimpi buruk, Ras. Dan aku segera bisa bangun dari mimpi buruk ini. Terlalu cepat kamu ninggalin aku. Aku gak siap, Ras. Dan sampai kapanpun aku akan terus gak siap. Halo, Jov. Lapor komandan. Security rumah sakit lapor ke kantor. Katanya Suster Sekar hilang. Ada aksi di lokasi. Security juga dihajar orang yang gak dikenal. Siapkan tim. Kita cari beberapa titik tempat terakhir Suster Sekar berada. Saya ke TKP sekarang. Ma, aku pergi dulu ya. Loh, kamu mau pergi lagi? Baru juga kamu pulang loh. Kenapa? Kamu gak betah di rumah? Mama mau tanya sama kamu.
Kapan kamu ada waktu sama mama coba? Ma, ada kasus yang harus aku tanganin sekarang, nggak mungkin aku tunda sampai besok. Lagi juga, Bella mau kesini. Dia mau dinner sama kamu. Masa Bella datang terus kamu nggak ada? Sampai kapan sih kamu mau hindar Bella terus? Coba kamu bertanya. Ma, nggak ada yang menghindari siapapun. Ini pure karena tugas. Mama kan tahu konsekuensi pekerjaan aku sebagai polisi kayak gimana, Ma. Ada tugas memanggil, aku harus standby, aku harus siap. Kamu tuh emang nggak adil ya sama diri kamu sendiri. Maksud Mama apa sih, Ma, ngomong kayak gini? Mentang-mentang Laras udah nggak ada, terus kamu mau ngakhiri hidup kamu dengan cara seperti ini. Kamu nggak jaga kesehatan kamu. Kamu nggak peduli sama mama. Kamu mengabaikan mama. Gak ada waktu sama mama. Kamu emang bener-bener nggak sayang ya sama mama. Ma, nggak gitu, Ma. Nggak ada yang mengabaikan Mama. Aku juga sayang sama Mama. Tapi aku harus jalanin tugas aku sekarang, Ma. Aku punya tanggung jawab. Aku nggak mau Mama mikir kayak gitu, Ma. Benar, setelah kepergian Laras, rasanya semangat hidupku udah habis. Aku nggak tahu harus gimana lagi ngejalanin hidup tanpa Laras di sisiku. Tapi perasaan itu berubah sejak ketemu Sekar. Apa aku salah kalau aku berharap Sekar adalah Laras? Ma, dengar baik-baik. Aku janji, begitu tugas aku selesai, aku langsung pulang buat nemuin Mama. Aku bakal luangin waktu buat Mama. Oke. Ya. Berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Stop. Tolong di zoom. Oke. Ini adalah mobil pelakunya. Jovitara, tolong lacak posisinya. Kita harus gerak secepat mungkin. Kasih saya kabar walaupun ada update sekecil apapun. Siap, Komandan. Jovi akan ngecek nomor lokasinya. Setelah dapat lokasinya, saya langsung akan kejar ke lokasi Komandan. Iya, iya. Harus cepat ya. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Ini Sini, ini punya aku. Bel? Hai, Tan. Halo, Tante. Maaf ya, Satrianya nggak ada. Jadi kamu nggak ketemu sama dia. Tadi Satria itu katanya ada tugas mendadak. Maaf ya. Ya ampun, Tante, nggak apa-apa kali. Aku tuh kesini bukan mau ketemu Satria, tapi aku mau nemenin Tante. Benar? Ya iya dong. Lagian aku juga bosan di rumah. Mendingan aku di sini ngobrol sama Tante, ya kan? Makasih ya sayang, kamu udah perhatian sama Tante. Masuk yuk. Ayo. Terus gimana, Tan? Aku nggak mau percaya begitu aja dengan semua yang kamu bilang sekarang. Aku yakin kamu Laras. Laras pujaan hatiku. Ras, sampai kapanpun aku nggak akan pernah rela kehilangan kamu. Apa karena saat ini aku belum bisa merelakan kamu? Makanya kamu hadir lagi dan menyebut dirimu sebagai Sekar. Aku nggak ngerti.
Halo Jov, kenapa? Lapor komandan. Kita kehilangan jejak mobil penculik karena keluar dari jalur utama. Oke, saya akan lacak pergerakan mobil penculik ke jalur alternatif. Tolong laporin ke saya perkembangannya apa aja. Siap, komandan. Ya. Tidur nih bocah. Bius sih. Kita ada di mana, Bang? Di hotel. Udah tahu lu lagi diculik. Keluarin saya dari sini, Bang. Abang kan punya ilmu. Kalau gua keluarin ilmu gua nih, bisa berantakan nih mobil. Gua kasih lu lihat ilmu yang kecil aja ya. Tunggu, diam. Apaan sih lo? Orang lagi nyetir juga. Lu berdua apa-apaan sih, ha? Fokus nih, lagi di jalan. Sekarang lu pura-pura pengen pipis. Bang, berhenti dulu, Bang. Saya mau buang air kecil. Woi, udah siuman lo? Hah? Kagak. Saya mau buang air kecil, Bang. Berhenti dulu. Ada. Hah? Ya udah deh. Saya buang air kecil di sini aja. Awas lu ya. Lu kalau kencing di mari, awas lu. Permisi. Saya buang air kecil di sini aja. Berhenti, Dot. Cepetan berhenti. Ribet bener sih nih cewek. Dodi! Dodi, kejar! Woi, cepat! Mau kemana kamu? Kalau kamu bisa lari lagi. Mau kemana? Satria! Satria, hati-hati! Satria! Satria, awas! Satria! Tolong! Tolong! Satria, tolong! Masih! Lu berani sekali lagi teriak, gua nggak akan segan-segan buat ngerobek mulut lo. Atau enggak gua kasih pilihan. Ini pisau bakalan nancap di dada cowok itu. Ayo. Lepasin! Lepasin! Lo Laras kan? Saya bukan Laras. Saya Sekar. Emangnya lo bisa nipu gua, hah? Lo denger, sekarang juga lo gua bawa balik ke Juragan Brata. Ayo! Ayo! Lepasin! Laras? Sekar! Satria, tolong! Diam! Hai! Jangan bergerak. Sekali lagi lo melangkah, gue tusuk nih.
Sedikit aja pisau itu menggores kulitnya dia. Peluru dari pistol saya bisa menembus dada kamu sekarang juga. Satria. Satria pergi. Satria pergi. Diam! Pergi Satria. Udah. Kamu kenapa-napa kan? Tunggu sini. Hati-hati. Satria. Satria. Hati-hati. Sekali lagi saya ngeliat kamu. Saya katakan tangan kamu. Lepaslah. Sekarang. Kamu gak kenapa-napa kan? Hah? Kamu gak kenapa-napa kan? Ingat, udah bukan baper masa lalu. Awas. Maafin saya ya. Karena saya kamu jadi bahayain diri kamu sendiri. Gak perlu minta maaf. Udah tugasku juga. Kalau nggak ada kamu mungkin saya... Harus lanjutin. Cukup. Gua habisin sekarang juga lo berdua. Gagal lagi. Tapi nggak apa-apa. Biar... Gimana? Gak nyambung. Tadi gue sempat minta lokasi. Abis itu teleponnya mati. Dan sampai sekarang belum ada kabar. Apa mungkin dia berhasil bawa Suster Sekar ya? Enggak, Tar. Lu tahu sendiri kan, kalau misi ini sukses, komandan pasti udah ngabarin kita. Gue justru khawatir kalau komandan kenapa-kenapa kayak tempo hari. Maaf ya, jam segini Satrianya juga belum pulang. Jadi kamunya sia-sia deh nggak ketemu sama Satria. Gak apa-apa dong, Tan. Kan aku kesini bukan ketemu Satria, tapi aku mau ketemu Tante. Lagian aku senang kok di sini. Ini ada stok makanan buat kamu. Ya ampun, Tante baik banget sih. Makasih ya. Gak usah. Biar Tante aja masukin ke mobil kamu ya. Kamu tinggal buka. Iya, Tante. Bella, ini pintunya masih dikunci loh. Iya, Tan. Ya, oke. Ini Tante taruh sini ya. Makasih banyak ya, Tante. Kalau gitu aku pamit duluan ya, Tante. Ya, kamu hati-hati di jalan. Iya. Satria bangun, Satria. Satria. Satria bangun, Satria. Satria. Satria bangun. Satria, kamu gak boleh pergi. Satria.
Laras. Sat. Laras. Aku kangen sama kamu, Laras. Aku kangen sama kamu. Hidup aku hampa banget tanpa kamu, Ras. Maafin aku yang gak berhasil melindungi kamu. Demi apapun aku gak pernah mau kehilangan kamu. Maaf, saya Sekar. Bukan Laras. Maafin saya Sekar. Saya pikir kamu... Sebaiknya sekarang saya bawa kamu ke rumah sakit terdekat. Ayo, sini. Saya bantu berdiri. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mas Satria, kata dokter kondisi kamu udah baik-baik aja. Kamu udah bisa pulang nanti kalau cairan infusannya udah habis. Entah kenapa aku seperti melihatmu kembali, Ras. Aku yakin kamu itu Laras. Tapi kenapa kamu gak mau mengakui itu? Hello. Kamu denger gak sih omongan saya tadi? Maaf. Tadi suster bilang apa ya? Keadaan kamu udah membaik. Kamu udah bisa pulang nanti kalau cairan infusannya udah habis. Laras. Sat. Aku yakin kalau kamu yang udah nyelamatin aku, Ras. Aku tahu gak ada yang abadi di dunia ini. Tapi aku masih berharap kamu selalu abadi di dalam hidupku. Dan tetap menjadi duniaku. Aku masih yakin kalau kamu itu Laras, bukan Sekar. Ya udah. Kalau misalnya nggak ada yang diperluin lagi, saya permisi dulu ya. Jangan lupa diminum obatnya. Kenapa? Ada yang sakit lagi? Iya. Dadanya sakit, dadanya. Sebentar, saya lihat dulu ya. Sekar, maaf kalau aku harus bohong. Karena cuma ini satu-satunya cara untuk ngobatin rasa rindu aku ke Laras. Halo, Ma. Halo sayang. Aduh, akhirnya kamu angkat telepon mama juga. Sayang, sekarang keadaan kamu gimana? Di mana? Kata anak
buah kamu masuk IGD. Bener itu? Tanya itu satu-satu, Ma, pelan-pelan. Mama tenang ya. Bener aku di rumah sakit sekarang, tapi aku nggak kenapa-napa, aku aman. Bahkan aku udah boleh pulang kok. Enggak apa-apa bagaimana? Pokoknya kamu diem-diem aja di rumah sakit. Mama jemput kamu ke sana ya. Jangan lupa, kamu kirim nomor ruangan kamu. Oke? Ma. Saya permisi dulu ya. Bang, biasaan lah. Kenapa sih muka lu kenapa kusut begitu? Setrika dulu Gi, biar cakepan lagi. Saya lagi cemas, Bang. Saya yakin ya, anak buahnya Juragan Brata itu emang dari awal ngincer Satria. Saya takut, Bang, terjadi apa-apa sama Satria. Itu kan salah satu alasan kenapa lu bisa berhubungan lagi sama manusia. Ya iya sih, Bang. Tapi kalau kejadiannya kayak semalam gimana? Bukannya nyelamatin Satria, malah Satria hampir celaka gara-gara saya. Apa saya jauhin Satria aja ya, Bang? Emang lu ridho si Satria digebel sama orang? Ya enggak lah, Bang, jangan gitu. Aneh lu lagi. Terus maunya lu gimana? Saya juga nggak tahu mau saya gimana, Bang. Abang juga ngapain nanyanya kayak gitu? Tau nggak? Kalau kata anak zaman sekarang nih, lu tuh orangnya baperan, baper abis. Bapernya tingkat dewa. Nggak ada solusi nanya sama abang. Lu sana, setrika dulu tuh muka. Dasar! Ngurus satu perempuan aja nggak bisa! Mana janji kamu? Percuma saya selama ini bayar kamu! Juragan! Juragan! Ampun Juragan, ampun! Sebenarnya saya bisa membawa dia ke Juragan, tapi... Tapi apa? Hah? Tapi perempuan itu bukan manusia biasa, Juragan. Maksud kamu apa sih? Banyak alasan kamu. Firman, kasih pelajarannya. Baik, Juragan. Rasain lo. Juragan benar Juragan. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri Juragan. Kalau perempuan itu bukan manusia Juragan. Ampuni saya. Boy, ayo kejar dia. Cepat, Freddy. Bel, ayo kita ke ruangan Satria. Tante turun duluan aja, nanti aku nyusul. Oke, Tante duluan. Tapi kamu nyusulnya jangan lama ya. Ya? Iya, Tante. Aku harus tahu isi surat ini. Tolong aku, Sat. Gak mungkin. Gak mungkin Laras masih hidup. Aku lihat sendiri Laras sudah tenggelam. Saya aja tuh orang pura-pura sakit biar diobatin lu terus. Hati-hati jangan gampang kegoda laki-laki. Bang, bisa nggak sih nggak usah godain saya terus? Tadi kan Satria dalam bahaya. Jadi wajar dong kalau saya cemas. Ngapain gua godain lu? Lu susah banget ya dibilangin. Hati-hati lu nih. Tipenya cewek yang gampang ditipu sama laki-laki yang begini nih. Ih, udah terserah Bang Jali deh. Lu susah amat sih dibilangin.
Maaf mbak, saya nggak sengaja. Iya nggak apa-apa mbak, saya juga lagi buru-buru mau ngecek kondisi pasien. Tasnya mbak. Ini kan Bella, mantan Satria yang gagal move on dari Satria. Enggak, aku nggak boleh bikin dia sampai curiga tentang identitas aku. Ini mbak tasnya. Ya, makasih. Saya permisi dulu ya mbak. Enggak, pasti aku salah lihat. Itu pasti bukan Laras. Tapi kenapa wajahnya sama ya? Apa itu benar-benar Laras? Bel? Kamu mau kemana? Kok mau balik lagi? Iya. Ayo ke sana. Iya tante. Satria, wah, kamu gimana keadaan kamu? Hah? Gak apa-apa? Iya. Ini rumah sakit, Mama gak usah berlebihan kayak gitu. Aku cuma diinfus dan gak kenapa-napa. Kan aku udah bilang Mama gak usah kesini, kenapa Mama masih kesini? Gimana Mama gak berlebihan? Itu lihat tuh, kamu diinfus, kamu bilang kamu gak apa-apa. Ya ampun Satria, baru aja ya kamu tuh keluar dari rumah sakit, sekarang masuk lagi. Bikin gemes ya. Terus seharusnya Mama tuh seperti apa? Kamu dirawat di IGD, Mama harus diem aja. Iya. Ayo, pulang. Pulang sekarang juga, ayo pulang. Ma, rumah sakit punya prosedur. Gak bisa seenaknya kita pulang sendiri. Mereka yang mutusin, Ma. Tenang, biar semuanya Mama yang atur. Oke? Ma, tapi... Satria. Mending kamu nurut sama mama kamu. Kamu tuh masih butuh istirahat, tau nggak? Iya, ya udah. Aku ikutin kata-kata Mama. Nah, gitu dong, nurut dari tadi. Kan nggak perlu pakai debat segala. Ayo. Sebentar, Ma. Kenapa Satria kayak lagi nyariin seseorang? Siapa yang sebenarnya dia cari? Atau jangan-jangan orang yang tadi aku lihat benar-benar Laras? Bel? Kok kamu bengong? Enggak tante. Aku mau ke toilet dulu ya tante. Permisi. Kemana sih tuh orang perginya? Kenapa cepet banget? Apa jangan-jangan dia sembunyi di toilet ya? Aku harus pastiin kalau suster yang tadi aku lihat itu benar-benar Laras. Laras? Aku yakin banget ini Laras. Aku nggak boleh kehilangan jejaknya. Kali ini nggak akan aku biarin kamu lepas banyak Laras. Laras. Iya, kenapa mbak? Enggak. Maaf, saya salah orang. Oh iya, nggak apa-apa. Saya permisi ya mbak. Iya.
Lihat aja Laras. Mungkin kali ini kamu bisa berhasil. Lihat nanti. Aku bakal nemuin kamu. Gak akan aku biarin kamu lepas gitu aja. Rasain kamu Laras. Kamu harus terima akibatnya. Karena kamu udah berani main-main sama hidup aku. Tenang aja Laras. Aku bakal nemenin kamu di sini. Dan aku pastiin sampai kamu benar-benar kehilangan nyawa kamu dan hilang dari hidupnya Satria untuk selama-lamanya. Nggak mungkin Laras masih hidup. Jelas-jelas aku ngeliat kejadian itu di danau sampai Laras mati. Bahkan polisi aja nggak bisa nemuin jasadnya Laras. Tunggu. Apa jangan-jangan sebenarnya Laras masih hidup? Karena kan polisi kan gagal menemukan jasadnya Laras. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus cari tahu kebenarannya. Apakah Laras masih hidup atau mati? Saya sudah tahu. Siapa penculik Suster Sekar sekarang? Siapa, Komandan? Apa ada informasi awal, Komandan? Misalnya kayak ciri-ciri pelakunya, Komandan? Mereka adalah anak buah Juragan Brata. Dan saya yakin motifnya ini ada keterkaitan dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh Juragan Brata selama ini. Orang ini penting. Dia saksi kunci. Kita harus segera tangkap dia. Kita nggak punya waktu banyak. Siap, Komandan. Tata, ikutin lah. Halo Jovi. Halo, Komandan. Kita sedang mengikuti mobil target, Komandan. Dan sekarang kita berada di sekitar jalan Abdurrahman Wahid. Tetap pantau, tetap ikuti. Saya cegat dari sisi lain. Siap, Komandan. Tata, ikutin terus, Tata. Woi! Mukri. Lepasin, Pak! Lepasin, Pak! Diam! Kamu udah gak bisa lari lagi. Kalau kamu kooperatif ini gak akan terjadi. Jovi, Tara, bawa ke kantor. Siap, Komandan. Apa benar? Kamu terlibat atas kejahatan yang dilakukan oleh Juragan Brata? Enggak. Saya enggak terlibat. Saya berinformasi sama kamu. Kalau kamu terus berbohong, berbelit-belit dan tidak kooperatif sama kami,
itu tidak akan membantu kamu. Itu hanya akan membuat hukuman kamu semakin berat nantinya. Apalagi bukti-bukti di awal sudah jelas mengarah bahwa kamu terlibat. Lebih baik kamu jujur. Oke. Kalau kamu tetap tidak mau jujur dan tidak mau kooperatif sama kami, lalu kamu merasa aman, kamu akan terbebas dari masalah ini, kamu salah. Bahkan di luar sana pun kamu tidak akan merasa aman. Kenapa? Karena Juragan Brata tidak akan membiarkan kamu hidup. Juragan Brata akan menghabisi kamu karena kamu adalah saksi kunci dari permasalahan ini. Oke. Saya mengakui kalau saya terlibat dengan kejahatannya Juragan Brata. Tapi semua itu atas perintahnya Juragan Brata. Saya minta sama kamu, bikin Satria tersiksa dengan orang yang mukanya mirip dengan Laras. Terus, kamu habisi dia. Buat dia menghilang di telan bumi. Seperti yang sama kita lakukan sama Laras. Tapi, kalau sampai kamu gagal, nyawa kamu taruhannya. Terima kasih Juragan. Saya akan habisin Satria di tangan saya. Buktikan omongan kamu. Jangan cuma sekedar ngomong. Bagus. Akan lebih mudah dan lebih baik jika kamu kooperatif seperti sekarang. Perhatikan baik-baik kancing ini. Saya yakin kamu mengenali kancing tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa benar kancing ini adalah kancing milik Juragan Brata dari jaket yang dia gunakan saat membakar rumah Pak Marco? Juragan, bener Juragan, saya nggak bohong Juragan, Juragan. Ya, benar. Kancing ini milik Juragan Brata. Dari jaket yang dipakai oleh Juragan Brata pada saat Juragan Brata membakar rumah Pak Markum. Selamat malam. Mau ngapain lagi sih? Sesuai janji saya datang ke sini membawa surat penangkapan resmi Anda. Atas dasar apa kamu menuduh saya seorang kriminal? Berdasarkan saksi yang kuat dan beberapa bukti yang sudah Anda ingkari, Anda akan saya jerat pasal berlapis. Di antaranya pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dan ancaman kekerasan. Pasal 187 KUHP tentang pembakaran.
pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 328 KUHP tentang penculikan. Bawa dia ke kantor. Siap, Komandan. Pasin. Kalian bertiga, nggak segampang itu bisa menangkap saya. Sebelum itu semua terjadi, kalian akan dihabisin sama warga di sini. Karena selama ini, saya diandalkan sama warga sini. Dan mereka bergantung sama saya. Bapak Ibu, lihat ini. Saya diperlakukan tidak adil. Saya dituduh berbuat kejahatan yang tidak pernah saya lakukan sama mereka bertiga. Mereka menuduh saya membakar rumah markum. Saya dituduh penyebab hilangnya Laras. Kebakaran di rumah Pak Markum dan Bu Fatma memang aneh. Hilangnya Laras juga janggal. Jangan-jangan juragan ikut terlibat. Cukup, Saudara Brata. Saya yang malu melihat Anda seperti ini. Saya rasa warga di sini juga cukup pintar untuk melihat betapa busuknya Anda selama ini. Anda sudah kehilangan penggemar. Anda pikir warga di sini akan membela Anda. Ternyata nggak satu pun. Sudah waktunya Anda harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan Anda selama ini. Dan ini waktunya. Borgol ya. Siap. Kamu akan menyesal. Berani-beraninya kamu berurusan dengan saya. Saya udah bilang, saya tidak takut dengan ancaman Anda. Justru saya mau berterima kasih sama Anda. Karena Anda sudah menantang saya untuk mengungkap kasus ini. Dengan begitu saya bisa bekerja keras. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa seorang juragan berata memang bersalah. Kamu pikir dengan penjarakan saya, semua masalah selesai? Iya. Kamu belum bisa menemukan Laras, bukan? Satria, pemuda naif yang terobsesi dengan Laras, wanita yang harusnya saya nikahi. Apa kamu tahu? Laras sebenarnya sudah menyerahkan tubuhnya kepada saya. Laras itu perempuan baik-baik. Saya tahu persis bagaimana Laras. Jadi jangan pernah merendahkan Laras apalagi di depan saya. Yakin? Dan, cukup Dan. Dan, pukul saya. Pukul. Pukul saya kalau kamu berani. Dia sengaja memancing emosi komandan. Saya nggak terima siapapun menjatuhkan Laras. Apalagi menuduh Laras yang bukan-bukan. Seperti janji saya di awal, saya akan membuat
Anda membusuk di penjara selamanya. Sekalipun saya membusuk dalam penjara, kamu tidak akan pernah bisa menemukan Laras. Perempuan yang kamu kira mirip Laras gak akan pernah bisa menggantikan Laras yang sudah mati. Sudah bilang jangan pernah bawa-bawa Laras lagi. Ngapain sih Satria masih kesini? Sebenarnya apa sih yang Satria sembunyiin dari aku dan Tante Astari? Apa jangan-jangan dia menyembunyikan keberadaannya Laras? Gak bisa. Suster, permisi. Saya mau tanya. Suster Sekar di mana ya? Makasih ya. Sama-sama, Pak. Sekar. Sekar. Suster. Aku nggak mau Satria ada di dekat aku. Gara-gara aku dia dalam bahaya. Maafin aku, Sat. Aku nggak bermaksud hindarin kamu. Ya aku nggak mau kamu kenapa-napa atau dalam bahaya lagi. Suster. Cuma ini yang bisa aku lakuin buat lindungin kamu, Sat. Sekar. Sorry, maaf. Suster. Kenapa Sekar kayak menghindar ya? Aku salah apa? Maaf, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa. Saya juga nggak lihat-lihat jalannya. Jadi selama ini aku salah paham. Aku kira Juragan Brata yang mau bunuh aku. Tapi aku salah. Ternyata orang itu Bella.